Pemirsa, Polda Jawa Barat kembali mendatangi TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi menyisir sejumlah area di sekitar lokasi untuk mencari barang bukti yang belum ditemukan. Salah satunya adalah golok yang digunakan oleh pelaku saat mengeksekusi kedua korban. Tim Polda Jabar melakukan penyisiran di sejumlah sudut kebun belakang rumah. Tim Polda Jabar tersebut mencari sejumlah barang bukti yang masih belum ditemukan. Salah satunya adalah golok yang diduga digunakan untuk mengeksekusi korban. Namun setelah hampir 2 jam melakukan penyisiran dan pembersihan area, petugas tidak menemukan barang yang dicari. Polisi akan kembali melakukan pencarian alat bukti pada Selasa pekan depan dengan menggunakan alat dan tim yang lengkap, termasuk menghadirkan tersangka Ramdhanu. Di Reskrimsus Polda Jabar masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara 3 pelaku lain yakni Mimin dan 2 anaknya masih belum ditahan karena masih dalam pengembangan kasus. Hasil hari ini apa saja Bang yang pikirannya Bang? Kita hari ini baru polis lain dulu untuk membersihkan terutama kebun belakang, nanti kita persiapkan untuk penggeledahan ulang dan olah TKP ulang kira-kira hari Selasa nanti. Bang, tadi yang dicari itu apa sih Bang untuk pemeriksaan itu Bang? Kita nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita hadirkan juga tersangka Danu. Kita bawa ke TKP untuk mencari kembali alat-alat yang mungkin masih tertinggal. Kemarin kita menemukan alat yang digunakan untuk membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang, kita akan hadirkan dari IDEN, kemudian Puslapor, Inafis, kita akan hadirkan di sini. Bang, ada kebutuhan. Pemirsa, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru usai keponakan sekaligus sepupu korban Ramdhanu menyerahkan diri kepada kepolisian hingga akhirnya polisi menetapkan 5 tersangka dan menahan 2 di antaranya. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Fakta baru apa yang telah disampaikan 2 tersangka Ramdhanu dan Yosep selama pemeriksaan berlangsung? Sudah hadir dari luar studio Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Bapak Surawan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama Top News, Pak Surawan. Adakah fakta baru yang disampaikan oleh tersangka Danu selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka? Ya, jadi untuk Danu sendiri setelah kita bawa yang bersangkutan beberapa waktu lalu ke TKP, ini sudah banyak sekali fakta-fakta yang memang kita temukan di sana. Maka dari itu untuk kita melengkapi keterangan Danu, kita rencanakan nanti untuk penggeledahan ulang maupun swab di TKP, kemudian juga kita melakukan penyisiran di area kebun yang ada di belakang TKP. Nah, motif Danu sendiri untuk mengungkap tentang kasus ini dan juga menyerahkan diri itu apa, Pak? Jadi untuk motif Danu sendiri beberapa waktu lalu setelah kita lakukan pemeriksaan terakhir sempat memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan memang berada di TKP. Kemudian yang bersangkutan meyakinkan diri dengan keluarganya beserta kuasa hukumnya. Prinsipnya dari Danu ingin meminta untuk mendapatkan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, lalu ketika Danu meminta menjadi justice kolaborator seperti itu dan menganggap dirinya sebagai tokoh awal yang mengungkap kasus ini, apa respon dari pihak kepolisian? Pak Surawan? Ya, selamat malam, Mbak. Ya, lalu apa respon dari pihak kepolisian ketika Danu mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator? Ya tentu ini semua kita terima, namun untuk pengajuan justice kolaborator sendiri kan nanti yang menentukan adalah dari LPSK. Maka dari itu dari kuasa hukumnya juga sudah memohonkan yang bersangkutan untuk dapat diberikan sebagai justice kolaborator nantinya. Nah, Pak, polisi tadi menyisir TKP untuk menemukan alat bukti golok. Dan apakah ini juga untuk membuktikan pengakuan Danu bahwa yang menggunakan golok ini untuk mengeksekusi kedua korban adalah Yosep? Ya, jadi hari ini tadi kami belum melakukan penyisiran, Mbak.
hari ini kami melakukan polisian kembali TKP, kemudian tadi kita melakukan pengecekan area di belakang karena sudah banyak semak-semak, kiranya nanti perlu dibersihkan dulu untuk kita bisa melakukan penyisiran, karena nanti kita akan gunakan alat mine detector untuk menyisir area belakang, apakah ada benda-benda yang metal yang dikubur di belakang atau tidak. Minggu depan kita akan laksanakan penyisiran dengan menggunakan mine detector. Nah, sejauh ini juga Yosep Pak membantah menjadi otak sekaligus eksekutor pembunuhan Subang ini. Alat bukti apa yang ditemukan oleh penyidik hingga akhirnya menetapkan Yosep sebagai tersangka? Jadi terhadap Yosep sendiri memang sudah lama ditemukan, itu ada bercak darah yang di bajunya dan itu identik dengan darah korban, baik Bu Tuti maupun Amel. Kemudian yang kedua juga keterangan dari Danu sendiri yang menerangkan bahwasannya Yosep sebagai yang melakukan eksekusi terhadap para korban. Nah, Pak Surawan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Yosep, suami sekaligus ayah korban, pernah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dan kita akan lihat. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami. Nah, Pak Surawan, seperti yang kita dengarkan tadi dari pernyataan tersangka Yosep pada tanggal 12 Agustus 2021, artinya setahun ini setelah pembunuhan, tersangka Yosep ini terlihat pandai bersandiwara. Apakah selama ini penyidik tertipu sehingga kasus ini sempat jalan di tempat selama 2 tahun lamanya? Ya, jadi kalau kita kan di dalam proses penyidikan tentu kita menggali fakta-fakta. Jadi bukan asumsi yang kita bangun, yang kita cari adalah fakta. Kemudian yang kedua adalah barang bukti dan alat bukti. Nah, semua ini kita kumpulkan, Pak, tanpa terpengaruh dengan adanya pernyataan dari Joseph ataupun siapapun. Prinsipnya kami dalam penyidikan ini yang kita gali adalah fakta-fakta. Baik, artinya pada saat itu memang belum ada fakta yang kemudian mengarah ke Yosep bahwa dia juga terlibat dalam hal ini, begitu ya Pak? Ya, Bapak. Lalu apa peran 3 tersangka Mimin istri muda Yosep dan kedua anaknya Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia? Ya Mbak, mohon diulang. Apa peran dari 3 tersangka Mimin istri muda Yosep dan kedua anaknya Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia, Pak? Nah, sementara ini masih kita dalami ya. Nanti kalau sudah kita mulai persiapan prarekonstruksi, semua akan terlihat di sana nanti. Nah, dari serangkaian proses yang tadi dilakukan, apakah sampai dengan saat ini bisa disimpulkan motif dari kasus pembunuhan ini, Pak? Dugaan sementara. Apa Untuk sementara motifnya? kita masih, ya, untuk sementara kita masih menggali, Mbak. Baik dari keterangan Joseph sendiri, maupun keterangan Danu, juga kita meminta keterangan kakaknya korban, kakaknya Ibu Tuti yang 3 orang. Baru selesai kita lakukan pemeriksaan, kita belum cek keterangan lebih dalam, nanti akan bisa kita simpulkan untuk motifnya. Ya, langkah apa lagi Pak yang akan diambil oleh polisi dalam proses penyidikan ini agar cepat selesai kasus ini? Dalam waktu dekat kita akan menyisir kembali TKP untuk kita mendapatkan barang bukti yang lain. Tentu kita akan hadirkan juga Darul di sana supaya bisa melihat lebih jelas, menerangkan kembali peristiwanya, karena kemarin baru malam hari, nanti kalau siang mungkin kita bisa lebih terang lagi. Kemudian kita akan lakukan swab maupun penyisiran TKP bersama dengan identifikasi, kemudian puslapor maupun Inafis.
sehingga kita harapkan bisa mendapatkan barang bukti baru nantinya. Iya Pak, tapi satu hal sebenarnya yang tadi saya coba cermati Pak, ini sudah 2 tahun juga ya berlangsung seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Kenapa seolah sulit untuk terungkap motif dan juga kasus ini? Seperti apa? Apa kendalanya Pak? Mengapa begitu sulit? Saya sendiri menekuni kasus ini baru 3 bulan, Mbak. Jadi saya lakukan ini untuk meneliti kembali barang-barang bukti yang sudah kita sita, baik itu barang bukti TKP maupun yang terutama adalah bukti-bukti digital, terutama CCTV, kemudian dari alat komunikasinya. Nah itu kita analisa kembali. Kita lihat setiap hari rekaman-rekaman CCTV sehingga kita bisa mencari saksi lagi. Siapa-siapa yang melihat Yosep dari TKP pada saat kejadian. Itu yang perlu kita lebih teliti lagi dalam melakukan penyidikan kasus ini sehingga kita bisa menemukan fakta-fakta baru, kemudian juga saksi-saksi baru. Selama 3 bulan ini sudah 47 saksi baru yang menyatakan bahwa mereka melihat Yosep dari TKP sehingga kita bisa melakukan interogasi lebih mendalam sehingga yang bersangkutan terutama Danu bisa berikan keterangan sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Pak Surawan untuk konfirmasinya bersama Top News malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.